Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Angga Dwi Prasetyo dan juga teman-teman kelas PGMI 3A. Kami kelompok 6 yang beranggotakan saya Kismatul Mu'alifah NIM 203141009, kemudian Mutiara Rizky Setianto Putri dengan NIM 203141007, kemudian Aprilia Fajaryanti dengan NIM 203141016, dan juga Yuliana Rahma dengan NIM 203141009 akan menjelaskan materi mengenai fertilitas penduduk pada masa pandemi COVID-19. Langsung saja kita masuk ke materinya. A. Pengertian fertilitas penduduk. Fertilitas merupakan gambaran mengenai jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Artinya, semakin banyak bayi yang lahir, maka akan mempengaruhi komposisi penduduk setiap tahunnya. Fertilitas atau angka kelahiran disebut juga natalitas. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan, juga untuk menangani permasalahan penduduk antara lain meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk, maka diperlukan adanya upaya pengendalian jumlah penduduk. Pengendalian fertilitas merupakan salah satu cara untuk mengendalikan jumlah penduduk, dan pengendalian jumlah penduduk lainnya adalah mortalitas atau kematian dan migrasi atau perpindahan tempat. Fertilitas juga diartikan sebagai kemampuan seorang wanita untuk menghasilkan kelahiran hidup, merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk di samping migrasi. Tingkat kelahiran di masa lalu mempengaruhi tingginya tingkat fertilitas masa kini. Fertilitas merupakan hasil reproduksi nyata dari seorang atau sekelompok wanita. Sedangkan dalam pengertian demografi menyatakan banyaknya bayi yang lahir hidup. Besar kecilnya jumlah kelahiran dalam suatu penduduk tergantung pada beberapa faktor, misalnya struktur umur, tingkat pendidikan, umur pada waktu kawin pertama, banyaknya perkawinan, status pekerjaan wanita, penggunaan alat kontrasepsi, dan pendataan atau kekayaan. Baik, lanjut ke materi selanjutnya yaitu B, fertilitas penduduk di masa pandemi COVID-19. Jadi, pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia untuk pertama kalinya mengonfirmasi kasus COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 ini mengubah struktur kependudukan atau demografi di Indonesia. Pandemi COVID-19 menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya jumlah kelahiran atau fertilitas yang tidak dibarengi dengan kemajuan bidang ekonomi dan lainnya yang lumpuh akibat adanya pandemi ini. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN memperkirakan pandemi COVID-19 memicu tingginya angka kelahiran. Diperkirakan selama pandemi ini, jumlah wanita usia subur yang hamil dan melahirkan bertambah sekitar 370.000 hingga 500.000 orang. Tetapi sebenarnya, menyebut COVID-19 sebagai faktor penyebab naiknya angka kelahiran atau fertilitas yang menyebabkan baby boom ini belum tepat. Karena bagaimanapun program KB di Indonesia telah melembaga sampai saat ini. Artinya, masyarakat telah sadar akan pentingnya program KB, bahkan telah memiliki ancang-ancang dalam penentuan jumlah keluarganya sendiri. Tetapi adanya kebijakan PSBB dan juga work from home yang diambil oleh pemerintah dalam upaya menekan angka penyebaran COVID-19 telah berdampak pada peningkatan jumlah kelahiran selama masa COVID-19. Hal itu dikarenakan akses layanan kesehatan khususnya bagi pengguna alat kontrasepsi menjadi sulit, dan juga adanya faktor kekhawatiran mengunjungi layanan kesehatan oleh para pengguna kontrasepsi dikarenakan takut terinfeksi virus COVID-19 yang juga berdampak pada peningkatan angka kehamilan dan juga kelahiran. Poin C, faktor penyebab tingginya fertilitas penduduk di masa pandemi COVID-19. Ada 6. Yang pertama,
adanya kebijakan work from home atau WFH yang semua dilakukan di rumah, sehingga intensitas pertemuan pasangan dalam rumah akan semakin banyak. Alhasil, hubungan suami istri akan terjadi lebih sering. Yang kedua, sulitnya akses layanan kesehatan untuk memperoleh alat kontrapsi, sehingga lonjakan kehamilan akan semakin terjadi. Yang ketiga, tekanan psikologis akibat COVID-19 yang mengakibatkan para pasangan suami istri akan takut tertular dan memilih untuk tidak mengunjungi tempat pelayanan kesehatan. Yang keempat, terjadinya ketimpangan di dalam rumah tangga, di mana penggunaan KB lebih banyak bergantung pada perempuan. Yang kelima, banyaknya pasangan yang memilih menikah muda yang dikarenakan sulitnya mendapatkan pekerjaan dan banyak anak remaja yang putus sekolah. Yang terakhir, enam, adanya lockdown atau PSBB dan juga PPKM yang membuat perempuan kesulitan mendapatkan kontrasepsi modern. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Aprilia. Selanjutnya yaitu D. Langkah strategis pemerintah dalam penanganan COVID-19 dengan mengendalikan angka kelahiran atau fertilitas. Adapun untuk mengontrol angka kelahiran dapat dilakukan dengan yaitu yang pertama, pendampingan suami dan istri pasangan usia subur. Yang kedua, memberikan informasi serta mengajak wanita dan pria pasangan usia subur untuk menggunakan alat kontrasepsi. Yang ketiga, mempermudah komunikasi dan menyediakan akses informasi. Selanjutnya yaitu yang keempat, menyediakan media aplikasi yang mempermudah akses dan mempermudah memperoleh alat kontrasepsinya yang dibutuhkan. Yang kelima, perlu adanya peningkatan layanan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan agar partisipasi penduduk untuk bersekolah semakin tinggi, sehingga masyarakat dapat memperoleh tingkat pendidikan yang tinggi dan yang lebih baik, sehingga dapat menurunkan tingkat perkawinan dini. Hal ini tentunya sangat berdampak pada penurunan tingkat fertilitas kelahiran.